Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Bersyukur karena pada saat ini kembali kita boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, baiklah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini. Ada waktu dan kesempatan buat kami untuk merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tuntun kami dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Ampuni dosa dan salah kami, dan berkati setiap kami yang menikmati hadirat-Mu dan roti sorgawi saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal yang ketiga, ayat 5-11 dengan tema renungan hidup yang diperbaharui. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang yang berkulit hitam berkebangsaan Amerika. Dia seorang petugas membuka pintu mobil orang yang menginap atau tamu-tamu hotel. Dalam pekerjaannya memang pekerjaan yang ia geluti, bukan pekerjaan yang sepele, meskipun dia hanya membuka pintu mobil bagi tamu hotel. Dia seringkali juga tidak atau kurang dihargai oleh orang-orang yang ia layani. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak ia menerima Yesus di dalam kehidupannya sebagai juru selamat pribadinya, ia ingin melayani Tuhan. Ia menyadari bahwa ia sudah menerima Kristus sebagai pribadi yang mengubah kehidupannya. Meskipun ia tidak memiliki kepandaian khusus yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan, karenanya ia ingin mempersembahkan pekerjaannya kepada Tuhan. Dan ia memutuskan untuk melayani tamu dengan sangat ramah dan mendoakan mereka setiap tamu yang datang dan pergi. Dan tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak semua tamu memberikan sambutan yang baik atau merespon dengan baik apa yang ia lakukan. Tetapi akhirnya banyak orang yang terberkati oleh sikap dan perbuatan yang ia lakukan. Bahkan tidak sedikit orang yang tertarik menginap di hotel tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi pada orang tersebut menunjukkan tanda-tanda manusia baru yang Paulus bagikan di dalam nas kita pada hari ini. Perubahan pada seseorang biasanya nampak pada watak dan gaya hidupnya. Seringkali orang Kristen mengatakan atau ia berkata, "Aku sudah hidup dalam Kristus." Namun wataknya, "Aku masih seperti dulu." Ternyata wajah baru tapi stok yang lama. Artinya mengikuti Kristen tetapi karakter tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Masih dalam gaya hidup, masih dalam cara hidup yang lama. Apa-apa yang dilakukan orang yang tidak mengenal Tuhan dilakukan. Korupsi, nepotisme, perselingkuhan, perzinahan, menipu, berbohong, sering dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebagai manusia yang baru, hendaklah kita mematikan setiap keduniawian yang ada di dalam manusia lama kita. Sebaliknya sekarang ia mengenakan manusia yang baru, yang mengenakan Kristus, baik itu dalam bersikap, baik itu dalam berperasaan, juga di dalam
bertindak. Dengan berdiamnya Kristus di dalam kita, seseorang sungguh telah menjadi manusia baru dan akan melakukan sesuatu lewat perkataan atau perbuatan di dalam nama Yesus. Sekecil apapun pekerjaan atau perbuatan yang kita lakukan, kita menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kita. Dan itu semua sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang terlebih dahulu telah mengerjakan itu semua di dalam kehidupan kita. Dia yang telah mati dan bangkit, menunaikan misi dan tugasnya, menyelamatkan manusia, memberikan kehidupan yang baru dan indah bagi kita. Dan kita pun harus mengerjakan keselamatan yang Ia berikan dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi manusia baru di dalam Kristus? Berdiamnya Kristus di dalam kita seharusnya membuat kita sebagai orang percaya mengenakan Dia dalam pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita. Semoga banyak orang yang bisa menikmati Kristus di dalam kehidupan baru kita. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Masyarakat kita harus menikmati karena mereka lapar dan haus akan watak dan gaya hidup yang baik. Siapa yang diharapkan bisa menampilkan watak dan gaya hidup yang baik itu? Jawabannya adalah kita semua yang telah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Shalom.